Bang Hendra bersama dengan kawan-kawan senior saya, saya dengan Pak Gubernur pada saat itu menghadapi problem yang dihadapi oleh Maluku Utara itu seperti apa? Salah satunya infrastruktur pendukung tentang ibu kota provinsi itu. Betul, Pak. APBD Provinsi Maluku Utara itu sudah 3,6 triliun. 3 triliun, Pak. Belum lagi investasi yang hari ini masuk di Maluku Utara itu ini luar biasa. Betul, Pak. Kenapa ini tidak sumber daya ini tidak dimanfaatkan untuk membangun SOVIVI itu? Sekarang 3,6 triliun. Masa bangun SOVIVI tidak bisa? Kalau memang dia Shirley mau konsen, bangun SOVIVI loh. 1 tahun misalnya 1 triliun. Iya. Bisa enggak? Karena memang saya kira kalau kebijakan itu ditempuh, ya undang seluruh kepala daerah. Ya itu. Bupati wali kota di Maluku Utara. Pasti saya yakin para bupati wali kota bisa pasti mau, juga Pak. akan mau. Pak. Karena untuk kepentingan bersama. Jadi Pak Rahim, saya lihat ada yang salah urus, Pak. Daerah kita di sana. Ya. Khusus tata kelola APBD. Dan itu menurut saya sangat merugikan. Bahkan medsos itu meramaikan bagi-bagi proyek. Saya ingat-ingat dulu, kami dulu hanya 700, naik 800, saya tinggalkan DPR itu 850 miliar. Tapi kami sangat happy. Saya lihat ini gubernur kita ini sedikit tanya menteri pulang. Tanya menteri pulang. Maluku Utara ini kita harus ciptakan suasana yang nyaman, damai ya Pak. Karena kita memiliki sejarah masa lalu yang begitu memilukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk pemirsa Rahim Odiani Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya bersama seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Hendra Karyanga. Tentu beliau ini tidak asing lagi di Maluku Utara. Beliau ini adalah seorang akademisi, kemudian politisi, dan saat ini beliau sebagai advokat. Bahkan beliau ini sebagai seorang pengajar di kampus Universitas Hairun Ternate dan Halmahera. Di Halmahera ya. Dan hari-hari ini beliau bergelut di dunia advokat yang melanglang buana di seluruh seantero Nusantara ya, Pak Hendra. Ya. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Pak Rahim. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu bisa berbincang, berbagi di podcast Rahim Odiani Channel. Saya ingin mengangkat satu topik yang hari-hari ini menjadi hangat, khususnya di Maluku Utara, khususnya soal status kota SOVIVI. Kita tahu SOVIVI sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara yang hari ini menjadi hangat, menjadi bahan diskusi di hampir semua kalangan. Baik di kalangan akademisi, kemudian para politisi, bahkan di kalangan masyarakat dan stakeholder lain di Maluku Utara. Bahkan boleh juga saya katakan ini semacam menjadi polemik. Iya. Status SOVIVI yang hari ini sebagai salah satu desa dan kelurahan secara administratif itu berada di pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Nah, dalam satu acara di 2 pekan lalu di Halmahera Timur ada satu kegiatan groundbreaking, pencanangan tiang perdana terhadap pembangunan pabrik baterai. Dalam momentum itu, Gubernur Maluku Utara, Shirley Coanda, menyampaikan unek-uneknya di depan Presiden Prabowo
melalui daring pada saat itu, bahwa gubernur meminta agar status Sofifi itu bisa ditingkatkan menjadi kota mandiri. Bukan lagi menjadi kelurahan atau desa. Menurut gubernur, agar memperkuat peran Sofifi sebagai pusat pemerintahan, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah itu. Tak berselang lama, melalui rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI, Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan terhadap kota Sofifi yang saat ini menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara. Beliau menuturkan bahwa sejak tahun 1999, Sofifi itu masih berstatus sebagai kelurahan atau desa. Nah, oleh karena itu, beliau meminta bila moratorium pemekaran wilayah itu dibuka, maka diusulkan menjadi satu kota. Atau diusulkan untuk dibangun fasilitas dan infrastruktur seperti bandara dan dermaga yang besar. Sehingga ibu kota Sofifi itu bisa ramai seperti di daerah lain. Saya mengundang Bang Hendra ini untuk berdiskusi soal itu. Karena itu menurut Bang Hendra terhadap pernyataan gubernur dan Mendagri dari sudut pandang hukum tata negara itu seperti apa? Silakan Bang Hendra. Baik Pak Rahim, Assalamualaikum. Salam. Jadi yang pertama, Gubernur Maluku Utara Seri Laos, dia ini bukan pelaku sejarah. Ya. Dia ini menjadi gubernur karena situasi aja. Yang menurut saya demokrasi kita di sana itu mengalami kebablasan. Karena dia bukan pelaku sejarah, jadi tidak tahu itu sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara itu dari mana ke mana, berakhir ke mana. Itu satu. Padahal seharusnya kalau dia punya keinginan untuk membangun Sofifi sebagai ibu kota provinsi, maka yang pertama dilakukan adalah membangun dialog dengan yang punya wilayah. Siapa punya wilayah? Pemerintah Kota Tidore. Sofifi itu ada dalam struktur kewilayahan administrasi pemerintahan Kota Tidore, Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 2003. Bagaimana bisa merubah undang-undang itu? Tidak bisa merubah undang-undang dengan anjang sana saja dengan pemerintah pusat. Jadi Seri Laos ini menurut saya dia sudah salah langkah ya, salah besar. Dan itu tidak akan mungkin terwujud. Jadi membangun Sofifi menjadi satu kota otonom tanpa melibatkan stakeholders, pemerintah, wali kota, DPR lagi, tidak akan mungkin Pak. Tidak akan mungkin. Karena begini Pak, pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 bilang membangun daerah otonom, apakah itu penggabungan, otonom baru, pemisahan, harus dengan undang-undang. Tidak boleh dengan peraturan pemerintah, tidak boleh dengan instruksi presiden. Tidak bisa. Nah, kalau dipelajari pasal 9, Undang-Undang 46 tahun 99, itu bilang begini Pak, ibu kota Provinsi Maluku Utara itu berada di Sofifi, bukan kota Sofifi Pak. Beda. Kalau langsung kota Sofifi, mungkin secara mutatis mutandis langsung di ini. Tapi bilang Sofifi, bukan kota Sofifi. Itu berarti membentuk kota harus melalui mekanisme undang-undang. Benar. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan kota Sofifi tanpa melibatkan pemerintah Kota Tidore? Saya rasa kita menabrak tembok, Pak. Tidak mungkin bisa diwujudkan itu. Karena begini, Pak. Undang-Undang nomor 14 tahun 2003 tentang pemerintahan daerah itu kan ada mengatur syarat-syarat teknis kewilayahan, administrasi, sosial, politik, keamanan, konflik. Kemudian pelaksanaan itu di PP nomor 78 tahun 2007. Itu bilang begini Pak. Untuk membangun tentang pemekaran daerah itu ya. Dia bilang begini, untuk membangun kota otonom harus memiliki syarat kewilayahan 4 kecamatan Pak. Kalau kabupaten 5 kecamatan.
Nah, kan membangun kota Sofifi, jadi persyaratan administrasi kewilayahan ini dipenuhi dulu. Berarti secara formil ya, Iya, itu harus ditempuh dulu. harus tempuh dulu. Nah, coba Pak Rahim bayangkan, ini Sofifi ada di wilayah hukum administrasi pemerintahan Kota Tidore. Ya. Berarti kalau kita mau memekarkan bentuk Sofifi jadi daerah otonom, kecamatan dari mana? Oba, Ya. Oba Selatan, Ya. Oba Tengah, Ya. Oba Utara, kan Ampa ini. 4. Nah, Ampa wilayah kecamatan ini ada di Tidore, pemerintahan. Ya. Berarti kan ambil dari situ. Berarti akan terjadi pengurangan sebagian wilayah. Pengurangan jumlah luas wilayah, daratan dan lautan, dan jumlah penduduk. Dan itu kan berdampak pada dana transfer DAU. Ya. Nah, apakah pemerintah Kota Tidore siap nggak, rela nggak? Nah itu untuk itu saya bilang perlu dialog. Gubernur Maluku Utara harus membangun dialog dengan semua stakeholder di sana. Betul. Tanpa itu mustahil menurut saya. Mustahil, ya. Tidak mungkin, jalan tertutup. Yang kedua Pak, Sofifi dulu ini kan zaman saya, ya, jadi anggota DPR, itu kami berjuang habis-habisan membangun infrastruktur Pak. Kita punya APBD yang terbatas. Satu waktu Gubernur Taib Armain, ini saya buka sejarah ini. Ya. Beliau ini orang hebat Pak Taib ini. Dia begitu menghebu-hebu supaya membangun desa Sofifi itu menjadi sebuah kota. Waktu beliau masih menjadi gubernur pertama itu. Lantas apa? Proposal dibuat, sampaikan ke pemerintah pusat, ke Menteri, Dirjen Anggaran, untuk supaya ada alokasi khusus untuk Sofifi. Pusat bilang apa Pak? Nggak bisa Pak, Sofifi itu desa. Kan kalau keuangan negara kan relokasi APBN kan untuk kota. Alokasi anggaran harus sesuai dengan status wilayah. Bagaimana APBN dikelunturkan dengan ratusan miliar untuk bangun desa? Gak mungkin lah. Itu salah satu masalah. Jadi ini kebuntuan yang sudah lama. Ya menurut saya ya Gubernur Maluku Utara sekali lagi dengan hormat Ibu Seri Laos. Jangan kemudian menjadikan tameng pemerintah pusat untuk terjadi benturan. Harus bangun dialog. Ya politik ini pasti ada win-win solution. Betul. Bukan harga mati. Kira-kira begitu Pak. Ya Bang Hendra, terima kasih atas penjelasan pengantar awal tadi ya. Saya ingin mengembangkan diskusi kita nih Bang Hendra. Memang dalam Undang-Undang 46 tahun 1999, khususnya di pasal yang mengatur tentang ibu kota. Bahwa ibu kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi. Nah, secara faktual, Sofifi ini kan dia kelurahan. Iya. Dia ini kan desa. Iya. Nah, lalu yang kedua, Sofifi ini masuk dalam administrasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Artinya daerah otonom. Iya. Yang disebut dengan Kota Tidore Kepulauan itu membawahi beberapa kecamatan, salah satunya Sofifi itu. Dia punya wilayah. Nah, di lain sisi ada keinginan yang kuat dari berbagai macam pihak, termasuk gubernur, yang ingin mendorong agar Sofifi itu ditingkatkan statusnya menjadi DOB. Nah, tetapi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, siapapun dia yang menjadi gubernur ataupun apa jabatannya, dia terpilih melalui satu proses demokrasi melalui pilkada. Lalu kemudian dia diberikan wewenang. Iya. Tetapi kewenangan itu juga tidak boleh menabrak peraturan perundangan yang lain. Ya, kira-kira begitu Pak Bang Hendra ya. Nah, kaitan dengan soal ini, saya kira ini agak sulit. Kalau tadi yang Bang Hendra bilang, bagaimana mungkin seorang gubernur dalam menyampaikan gagasannya untuk meningkatkan status Sofifi itu dengan tidak melakukan satu dialog atau komunikasi atau duduk secara bersama untuk membahas ini, sehingga pembahasan itu bisa dilakukan dalam berbagai macam aspek ya, aspek kewilayahannya, aspek administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa, ini yang tidak dilakukan.
Nah, Bang Hendra terkait dengan kota Sofifi ini di tahun 2015 sampai 2019 saya membaca di rencana pembangunan jangka menengah nasional. Iya, RPJM. RPJMN. Bahkan di tahun 2019-2024 juga ada dituangkan dalam RPJMN pemerintah pusat pada saat itu, bahwa Sofifi itu akan dikembangkan menjadi salah satu kota dari 10 kota yang ada di Indonesia. Kota mandiri. Kota mandiri. Nah kita tahu kota mandiri ini kan dia bukan daerah otonom. Ya. Seperti kabupaten kota, tapi dia adalah satu kota yang berada di wilayah administrasi kota kabupaten itu untuk dikembangkan menjadi kota mandiri. Nah, kota mandiri ini kan ya sifatnya bagaimana membangun infrastruktur perumahannya, kemudian infrastruktur pendukung lainnya yang itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Betul. Nah, sekarang kalau kita mau lihat pengembangan kota Sofifi itu dengan mengharapkan APBD Kota Tidore Kepulauan, saya kira tidak akan mampu untuk membiayai itu. Karena APBD Kota Tidore Kepulauan itu dia harus membangun semua. Terbatas. Ya, terbatas lah kira-kira begitu. Nah, karena itu menurut saya, Bang Hendra, harusnya Gubernur Maluku Utara bersama dengan Mendagri harus mendorong konsep ini. Mendorong konsep ini. Sehingga tidak memunculkan semacam interpretasi bahwa seolah-olah Sofifi itu harus memisahkan diri dari Tidore dan sebagainya. Menurut Bang Hendra bagaimana? Ya, jadi gini Pak Rahim, RPJMN itu kan sebenarnya merupakan rencana pembangunan yang dulu zaman Orde Baru itu kan GBHN, sama saja itu. Mengacu kepada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya. Mau ditetapkan melalui RPJMN Kota Sofifi menjadi kota mandiri kah? Kota metropolitan kah? Iya. Persoalan, siapa yang urus? Siapa yang punya otoritas? Ya. Apa pemerintah pusat? Ya. Apa gubernur? Ya. Makanya ini harus status kotanya ini dilegalkan dulu. Betul. Tanpa dilegalkan status kota, kan nanti struktur pemerintahan bagaimana itu kalau kota mandiri? Betul. Siapa yang urus? Mana kepala dinas, kepala badan? Jadi itu menurut saya ide yang bagus, Pak. Ya. Tapi untuk dieksekusi sangat sulit. Penerapannya ya. Penerapan, siapa yang kelola anggaran? Betul. Bagaimana pertanggungjawabannya? Betul. Kan repot di sini. Iya. Makanya saya ceritai Pak Rahim yang kami dulu waktu zaman Pak Taib Armain itu punya gagasan hebat, Pak. Harus bangun Sofifi karena APBD kita terbatas, Pak. Betul. Tapi pusat bilang apa? Nggak bisa. Jelasin dulu status kota itu, Sofifi sebagai kota atau apa. Yeah. Karena memang hukum keuangan negara itu begitu aturannya, Pak. Iya. Peruntukan untuk kota. Yeah. Untuk desa itu bukan domainnya APBN, itu domainnya APBD. Betul. Jadi menurut saya Pak Rahim, mau bentuk kota apa saja mandiri, susah Pak. Susah. Sekarang mereka misalnya di RPJM bikin kota mandiri, kan mesti bikin undang-undang Pak. Betul. Undang-undang tentang Sofifi sebagai kota mandiri. Ya. Apa bisa? Lantas kemudian ini wilayahnya orang lain ini. Kota Tidore punya wilayah hukum pemerintahan. Apa memang bisa diterobos? Iya. Pak, kita ini karakter hukum kita ini kan di era reformasi kan hukum yang responsif. Hukum yang berkeadilan. Betul. Hukum yang mengayomi. Betul. Lah kalau bikin undang-undang, pusat bikin undang-undang langsung menabrak semua aturan, tidak mungkin Pak. Menurut saya itu nggak masuk akal. Iya. Itu omong kosong besar itu Pak. Betul. Nggak mungkin terjadi. Makanya di tahun 2016 kan sampai sekarang kan mana realisasinya? Tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada realisasinya. Tidak ada. Jadi memang Bang Hendra, karena secara eksplisit ya, kota mandiri ini kan tidak diatur dalam undang-undang apapun di. Tidak ada Pak. Yang ada ini adalah beberapa peraturan pemerintah tentang rencana tata ruang. Ya. Kemudian soal pengembangan
wilayah pemukiman dan seterusnya. Bahkan untuk mendukung kota mandiri ini juga di daerah harus ada perda. Perda, Pak. Ya, peraturan daerah tentang pengembangan kota mandiri itu. Iya. Nah, sampai saat ini kan perda juga tidak ada. Nah, karena itu saya kira gubernur sebagai kepala pemerintahan, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah, ini harus betul-betul menyiapkan diri dengan melibatkan stakeholder dan pemerintah kota Tidore Kepulauan agar ini benar-benar bisa diterapkan. Kalau tidak, saya kira akan sulit. Jadi Pak Rahim, saya pikir akar permasalahan kan jelas. Dialog dengan pemerintah kota Tidore dengan semua stakeholders. Kalau tanpa ada dialog dan tanpa ada bangun kesepakatan, saya pikir ini susah. Sudahlah itu RPJMN Kota Mandiri udah ada luar sudah. Ya, sudah lewat. Karena RPJMN-nya udah lewat, Pak. Selesai, Pak. Betul. Enggak usah dipikirkan itu. Betul. Pikirkanlah sekarang bagaimana Sofifi itu menjadi daerah otonom, kota otonom, gitu. Ya. Tanpa itu semua, Pak, susah, Pak. Siapa mau bangun status kota yang desa? Kalau EPBN dialokasikan untuk desa kan bertentangan ini dengan norma-norma yang dalam hukum anggaran. Objek apa yang mau dibiayai kan gitu. Betul, Pak. Sama deh Bang Hendra. Jadi sama seperti kabupaten kota lain di Maluku Utara, saya ambil misalnya Halmahera Tengah. Iya. Untuk membangun infrastruktur pendukung sebagai sebuah ibu kota kabupaten, ya larinya ke APBD. APBD, Pak. Larinya ke APBD. APBD, Pak. Nah, karena itu butuh kolaborasi sebetulnya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota Tidore Kepulauan. Harus bersinergi nih. Kolaborasi dan sinergitas. Harus memulai dari mana sebetulnya untuk membangun kota Sofifi. Jadi contoh Pak Rahim, Sherly ini kan bilang katanya dia sudah komunikasi dengan Pak Wali Kota Tidore. Ya. Komunikasi mana dokumennya? Iya. Kan mesti ada dokumennya. Betul. Baru bawa ke pusat sana. Betul. Tidak bisa dasar, saya sudah komunikasi. Mengurus pemerintahan dengan dasar komunikasi, ya komunikasi perlu, tapi kan dokumen perencanaan kan mesti ada. Jadi tidak hanya sekedar berkomunikasi secara langsung maupun by telepon, tetapi harus duduk bersama untuk dikaji agar melahirkan satu dokumen perencanaan yang bisa diajukan ke pemerintah pusat. Ya, kira-kira begitu ya, Pak Hendra. Iya. Lalu Bang Hendra, sekarang kita lihat dari sisi kemanfaatannya. Sofifi menjadi daerah otonom dan Sofifi yang hari ini menjadi kelurahan dan desa di wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan. Nah, secara kemanfaatan dan secara fungsi, sebetulnya Sofifi itu telah memberikan dampak kemanfaatannya kepada seluruh rakyat Maluku Utara. Kenapa? Karena pelayanan kemasyarakatan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara itu sudah berjalan selama ini. Dan tidak ada kendala apa-apa lah kira-kira begitu. Nah, lalu kalau ini mau didorong sebagai daerah otonom baru, supaya Sofifi itu ramai, saya kira juga harus kita ukur. Harus ada ukurannya. Ukurannya maksudnya begini. Kalau dengan jumlah penduduk kita yang hari ini di Maluku Utara yang hanya kurang lebih 1 jutaan 1,2 jiwa. Lalu kemudian yang hari ini berada di Sofifi itu dengan sekian puluhan ribu jiwa. Membuat DOB apapun tetap Sofifi tidak akan ramai seperti itu. Nah, apalagi kalau saya ikuti Pak Mendagri itu mengusulkan ke rapat dengar pendapat yang Komisi 2 harus dibangun semacam infrastruktur bandara bandara dan kemudian dermaga yang besar. Nah, ini juga harus dikaji. Betul. Ini juga harus dihitung secara baik. Jangan sampai pembangunan ini dibangun di Sofifi lantas mematikan infrastruktur yang sudah tersedia selama ini. Kira-kira begitu, Pak. Iya, jadi Pak Rahim, Sofifi tanpa ditingkatkan legalitas menjadi sebuah daerah otonom, itu permasalahan ke depan adalah siapa yang mengurus kebersihannya, air bersihnya, ya kan? Makanya kalau menjadi sebuah kota, apa kota modern, kota mandiri, itu statusnya mesti
jelas dulu. Ya. Menjadi daerah otonom. Baru kita orang bicara pembangunan infrastruktur. Ya. Nah sekarang misalnya kita lihat sekarang, kan banyak aset pemerintah provinsi di sana, gedung-gedung dan sebagainya. Siapa yang urus? Kan mesti kota, supaya diserahkan ke kota, kota yang ngurus itu. Ya. Kalau tanpa ada suatu legalitas pemerintahan di sana yang mengurus kota, itu susah juga Pak. Ya. Jadi ada baiknya kalau tidak bisa ya biar aja dibangun apa yang adanya. Ya. Kan juga yang Pak Arhim bilang tadi, dengan jumlah penduduk yang hanya berapa dan sebagainya, perbanyaklah penggunaan infrastruktur. Ya. Nanti kemudian dipikirkan, kayak seperti misalnya Pak Wali Kota bilang, udah bangunlah, gubernur tidak usah ngurus-ngurus itu, bangun udah infrastruktur sana. Iya. Cuma masalahnya lagi nanti, kalau itu alokasi anggaran APBN, kan bertentangan dengan hukum anggaran keuangan negara. Betul. Karena alokasi APBN itu jelas peruntukannya untuk status kota dan sebagainya. Iya. Nah kalau misalnya tidak ditingkatkan itu juga persoalan juga Pak. Dilematis juga Pak. Iya. Nanti kan nomor kolektor itu inventarisir daftar kekayaan daerah di sana itu bagaimana pengaturannya? Ya. Itu problem juga Pak. Jadi Pak Rahim, ini sebenarnya persoalan sederhana. Bangun dialog, bangun komunikasi, bangun sinergitas, kolaborasi, bisa Pak. Ini maaf Pak, ini saya lihat usulan Pak Sultan Tidore ini. Ya. Kan dia bilang bahwa rubah aja nomor kolektor ke Tidore, tempat Sofifi, selesai masalahnya. Ya. Karena kalau kita lihat sejarahnya Pak ya, ini calon-calon ibu kota ini kan Sofifi masuk, Sidangole masuk, Gual masuk, Tidore masuk. Ini udah dibicarakan juga dari awal ini. Cuma ke eksekusi kemudian mereka milih alternatif Sofifi. Kira-kira begitu Pak. Ya, memang Kohen, kalau saya ikuti tata kelola keuangan pemerintah Kota Tidore Kepulauan selama ini, khusus untuk membangun wilayah administrasi seperti di daratan Sofifi dan sebagainya, itu sudah berjalan. Iya. Tetapi bentuk dari pengalokasian anggaran pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap Sofifi itu bukan pada tataran yang berhubungan dengan seperti kepentingan Kota Madia dan seterusnya. Iya. Nah, saya ambil contoh kecil saja, misalnya selama ini kok saya ikuti APBD Kota Tidore Kepulauan itu sudah dialokasikan. Iya betul. Misalnya dana desa. Iya. Kemudian ada pembangunan infrastruktur lain. Iya, jalan juga saya lihat. Ya, jalan, kemudian saluran dan sebagainya. Kebagi lah itu. Ya, jadi sudah berjalan. Tetapi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang lebih besar, saya kira ini juga akan susah, gitu, akan sulit. Ya karena berdasarkan status tuh. Ya, status. Kecamatan. Betul. Jadi jelas pemerintah kota mengalokasikan anggaran pembangunan juga jelas dengan status wilayahnya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Kebutuhan. Nah sekarang kalau misalnya ibu kota provinsi tetap di Sofifi, kemudian Sofifi itu tidak memiliki legalitas sebagai sebuah kota otonom, itu ke depan menurut saya susah Pak. APBN juga nanti lokasikan juga tidak seperti yang dibayangkan. Nah kalau lihat kan Tito bilang, ya kalau dibuka moratorium, jadikan kota, kita bangun bandara dan bangun itu. Pak itu soal kedua Pak. Selesaikan akar masalahnya dulu. Akar masalahnya. Kalau akar masalah tidak selesai gimana? Jadi jangan Shirley itu kemudian membenturkan pemerintah pusat dengan daerah di sana jadi kacau, jadi benturan, jadi konflik. Betul. Itu dihindari mungkin menurut saya Pak. Betul. Harusnya kan gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, dia memfasilitasi ini. Harus Pak. Dia mengundang seluruh stakeholder. Iya. Dia mengundang kalangan kampus, kemudian para politisi, pemerintah yang ada di sana supaya ini bersinergi gitu. Kalau tidak akan begini-begini terus. Nah, yang berikut Bang Hendra, kalau kita mengikuti secara faktual saat ini ya, aktivitas pemerintahan di tingkat provinsi itu sudah berjalan dengan baik. Tetapi memang ada beberapa kendala, karena memang sesuai dengan geografis kita, memang begitu. Kita terdiri dari pulau-pulau.
Nah, sehingga teman-teman pegawai negeri sipil yang hari ini mengabdi di Provinsi Maluku Utara, ini kan juga kita tidak bisa hindari, tidak bisa kita paksakan. Mereka harus tinggal di Sofifi dengan meninggalkan istri, meninggalkan suami dan keluarga ini juga kan tidak bisa kita. Ini hak orang juga sebetulnya. Jadi Pak Rahim, saya sedikit bernostalgia ya. Waktu 2024 itu kami di Ternate, kan ibu kota sementara, DPR ya. Kemudian perintah undang-undang 5 tahun, setelah 5 tahun harus pindah Pak. Kami itu taat dan pindah. Pindah ke Sofifi Pak. Dengan fasilitas yang terbatas Pak. Pak, kami tidak punya rumah di Sofifi. Pak, kami... Alasan ASN nih? Iya, ASN dan DPR juga Pak. DPRD juga. Dan karyawan staf semua itu, ya hampir 100 orang lebih. Kami tidak punya rumah di Sofifi Pak. Tapi kami semangat. Jadi kami naik speedboat. Dengan saku sendiri Pak. Biaya sendiri? Biaya sendiri. Tiap hari. Karena Pak, kita punya semangat untuk mau membangun provinsi kita yang baru itu. Waktu itu Pak, kita APBD 700 miliar. 700 miliar. Sekarang udah 3 triliun. Sekarang 3,6 triliun. Masa bangun Sofifi tidak bisa? Sementara infrastrukturnya sudah ada Pak. Betul. Jadi ini tata kelola juga nggak benar ini APBD Provinsi Maluku Utara. Saya lihat utang ada 156 miliar defisit. Kami dulu Pak 700 M Pak. Kami sangat happy. Untuk membiayai seluruh Provinsi Maluku Utara. Jadi bayangkan ya waktu itu budget di PUPR. Di PUPR itu 80% bangun Sofifi Pak. Jalan, bangunan. Kantor gubernur, iya termasuk itu Pak. Dengan 700 miliar itu? 700 miliar Pak. Dari berapa tahun ke tahun itu. Sampai selesai. Waktu kami tinggalkan Sofifi udah jadi. Infrastrukturnya, pemerintahan udah siap, udah jadi. Nah setelah itu kemudian saya lihat, wah hebat ini. APBD-nya 3, sekian T, 3, sekian T. Tapi kok tidak bisa, ada hal-hal yang bisa kita lihat bagus di sana. Jadi memang Bang Hen, setiap kepemimpinan itu punya, dia menghadapi satu problem yang berbeda-beda. Di zaman Bang Hendra bersama dengan kawan-kawan senior saya saat dengan Pak Gubernur pada saat itu menghadapi problem yang dihadapi oleh Maluku Utara itu seperti apa? Salah satunya infrastruktur pendukung tentang ibu kota provinsi itu. Betul Pak. Dan hal ini kita lihat dalam kurun waktu 20 tahun sekian ya, kurang lebih. Hampir relatif infrastruktur ini sudah terbangun. Sudah terbangun dari awal, dari kami Pak, waktu perpindahan itu. Sudah terbangun saat ini. Dan memang sudah dimanfaatkan, sudah difungsikan saat ini. Kurang lebih 20 tahun sekian ini. Dengan keterbatasan APBD yang tadi Bang Hendra bilang, kurang lebih 700 sekian miliar. 700 miliar. Belum belanja pegawai. Udah belanja pegawai itu. Jadi terpotong mungkin sekitar 300 M, tapi fokus untuk itu. Nah hari ini APBD Provinsi Maluku Utara itu sudah 3,6 triliun. 3 triliun. Belum lagi investasi yang hari ini masuk di Maluku Utara itu luar biasa. Betul, Pak. Kenapa ini tidak sumber daya ini tidak dimanfaatkan untuk membangun Sofifi itu? Kan pertumbuhan ekonomi kemarin katanya 20 sekian persen, 27 tertinggi 27%. Jadi Pak Rahim, saya lihat ada yang salah urus Pak. Daerah kita di sana. Khusus tata kelola APBD. Dan itu menurut saya sangat merugikan. APBD ini kan sebenarnya 3 sasaran yang dicapai. Pro job, APBD itu harus meningkatkan lapangan kerja. Pro-pur, APBD itu harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pro growth, APBD itu harus meningkatkan juga kemiskinan, pengentasan kemiskinan. Ini 3 yang dicapai Pak. Tapi saya lihat realisasi anggaran itu sampai bulan ini baru 30%, minis sekali. Ini sudah di masa semester 2. Iya. Bahkan medsos itu meramaikan bagai-bagai proyek. Nah, itu juga masalah Pak. Ini menurut medsos ya. Yang saya lihat itu. Jadi kalau demikian berarti ini tata kelola APBD ini bermasalah. Pemprov ini. Kan APBD itu kan roh. Urat nadi dari pembangunan. Jadi kalau roh ini terganggu, jadi penyakit. Betul. Kira-kira itu Pak.
Jadi memang Bang Hendra, seharusnya pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Ibu Sherly ini harus fokus. Iya. Harus fokus agar tata kelola keuangan APBD Provinsi Maluku Utara itu juga harus berpikir untuk bangun Sufifi. Iya. Jangan kemudian secepatnya mengumbar sebuah pernyataan ini harus dirubah statusnya menjadi daerah otonom baru yang tidak semudah membalik telapak tangan. Iya. Gitu. Karena itu ada mekanismenya, ada prosedurnya. Begitu. Jadi APBD yang sudah 3, sekian triliun, kenapa itu tidak dibangun? Itu dia. Gitu. Itu problema mendasar menurut saya Pak Rahim. Karena saya ingat dulu, kami dulu hanya 700 naik 800, saya tinggalkan DPR itu 850 miliar. Tapi kami sangat happy, ya tidak ada masalah di sana, tidak ada keributan. Ini dengan APBD 3,5 triliun, hutang di mana-mana, pinjaman di mana-mana. Iya. Kemudian fokus pembangunan itu tidak jelas ini. Iya, iya. Kalau memang dia Sherly mau konsen, bangun Sufifi loh. Bangun Sufifi. Arahkan itu apa sebagian anggaran untuk bangun Sufifi 1 tahun misalnya 1 triliun. Iya. Bisa enggak? Karena memang saya kira kalau kebijakan itu ditempuh, ya undang seluruh kepala daerah. Ya itu. Bupati wali kota di Maluku Utara. Pasti saya yakin para bupati wali kota Bisa pasti mau juga Pak. akan mau. Mau Pak. Karena untuk kepentingan bersama, bangun itu Sufifi. Tetapi solusinya bukan harus dibentuk kayak daerah otonom baru. Itu solusi jangka panjang. Betul. Gitu. Karena saya lihat ini gubernur kita ini sedikit tanya menteri pulang. Tanya menteri pulang. Terus menteri ini kan dia tidak mengetahui situasi di daerah di sana. Iya. Bang Hendra, kita sudah di penghujung diskusi ini. Sebelum saya menutup diskusi ini, apa kira-kira yang ingin disampaikan? Jadi saya berharap Gubernur Sri Laos dalam ide dan gagasan untuk membangun Sufifi menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang 4699. Ayo bangun komunikasi legowo, bangun komunikasi dengan pemerintah kota Tidore dan semua stakeholder agar supaya ada satu kesepakatan bangun kebersamaan dalam bentuk satu dokumen yang dihasilkan. Karena tanpa itu semua nanti mendapat jalan buntu, dan biasa kalau jalan kebuntuan itu kan berteriak kemana? Ke pusat. Kalau berteriak ke pusat berarti dari bunturan di bawah ini. Betul. Maluku Utara ini kita harus ciptakan suasana yang nyaman, damai ya Pak. Karena kita memiliki sejarah masa lalu yang begitu memilukan. Konflik horizontal ya. Dan jangan terjadi lagi. Ya. Jangan. Apa sih yang dimau oleh pemerintah Kota Tidore? Mereka juga mau kan Sufifi dibangun. Iya. Tapi hargailah mereka. Kan itu wilayah mereka. Betul. Mereka punya rakyat, mereka punya wilayah. Hargailah mereka. Iya. Duduklah. Bangunlah dialog. Bangunlah kesepakatan. Kalau saya itu dalam politik itu selalu ada jalan keluar, betul. Pak. Mungkin itu, Pak. Betul. Jadi dengan adanya dialog, dengan adanya komunikasi yang baik, bisa melahirkan satu suasana yang sejuk, yang betul-betul guyup yang sejuk. Baik, Bang Hendra, kita sudah di ujung diskusi ini. Sekali lagi, terima kasih Bang Hendra atas kesediaan waktu bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan di podcast kami. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada pemirsa dan penonton Rahim Riani Channel. Terima kasih juga kepada para penonton dan pemirsa atas kesediaan waktu mengikuti diskusi kita ini sejak awal sampai dengan akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.